Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman BKPSDM yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan presentasi lebih ke knowledge sharing aja, bagi pengetahuan saja, bukan dalam kapasitas menggurui teman-teman, karena peserta kali ini adalah seluruh kasubag kepegawaian dan sekretaris. Saya lihat dari chattingan grup WI dan sekretaris ini kurang lebih setengah teman-teman sekretaris ikut dalam kegiatan hari ini. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini mungkin ini semacam reuni setelah setahun saya dengan Pak Iswan yang sebelumnya diberikan amanah sebagai sekretaris, kemudian beralih menjadi fungsional Widya Suara. Salam kepada teman-teman sekretaris yang bisa ikut kegiatan ini. Mohon maaf tidak bisa gabung secara fisik karena alasan kesehatan, sehingga saya tidak bisa ikut bersama. Tapi apapun itu, dalam kondisi saat ini proses pembelajaran secara fisik bukanlah menjadi hal yang menjadi hal mutlak, karena dengan fasilitas teknologi informasi kita bisa melakukan kontak atau diskusi terkait dengan pembelajaran. Saya dimintakan oleh teman-teman panitia untuk menyampaikan terkait dari topik besar, yaitu roadmap pengembangan kompetensi ASN. Hari ini saya sedikit sesuaikan judul materi presentasi saya, itu pengembangan kompetensi ASN era digital. Kaitannya dengan tema kegiatan kita kali ini, itu pelatihan manajemen dan digitalisasi layanan kepegawaian. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke diskusi atau sharing pengetahuan yang akan sampaikan, izinkan saya menyampaikan sedikit sosialisasi singkat, karena ini juga menjadi salah satu tanggung jawab kami dari para Widya Suara untuk terus mensosialisasikan core value ASN, penilai dasar ASN berakhlak, dan branding ASN bangga melayani bangsa. Nah, dalam konteks sosialisasi ini saya menyampaikan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN yang menjadi topik yang diminta ke saya, bahwa terkait dengan core value ini dilakukan dalam rangka kesiapan kita ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government. Ada juga yang menyebut world class ASN. Serta ini juga dua hal. Yang pertama, dalam konteks menuju pemerintahan berkelas dunia, yang juga dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 tentang nilai-nilai dasar dan kode etik, sehingga Presiden meluncurkan core value ASN berakhlak pada tanggal 27 Juli tahun 2001, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, yang hari ini kita ikuti, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 7 nilai dasar ini menjadi diharapkan terintegrasi dalam budaya kerja kita keseharian, sehingga ada semacam kebanggaan dalam rangka pelayanan publik, sehingga ada jaga moto bersama itu ASN bangga melayani bangsa. Terkait dengan kegiatan kita kali ini, yang sesuai materi mas saya terkait dengan kompeten, salah satu nilai dasar core value itu kompeten, di mana ada pernyataan komitmen bahwa kami dalam hal ini ASN akan terus belajar dan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas. Nah, terkait dengan komitmen ini, ada 3 panduan perilaku yang mendasari nilai dasar kompeten itu. Yang pertama, ASN diharuskan menjadi kewajiban bagi ASN dalam rangka mengembangkan kompetensi dirinya, dalam rangka menjawab
tantangan atau perubahan zaman yang kita tahu saat ini kita dihadapkan dengan triple disruption, yaitu disrupsi digital, disrupsi milenial, dan saat ini kita mengalami pandemi COVID. Sehingga dalam konteks adaptasi perubahan kita harus siap dengan semua arah atau konteks perubahan yang terjadi. Yang kedua adalah panduan perilaku dan sisi kompeten, yaitu bagaimana membantu orang lain belajar. Ada proses belajar bersama, sehingga ini secara perlahan akan mengikis suatu modal mental silo efek. Silo efek ini mau tidak mau, suka tidak suka, pastilah di dalam suatu organisasi pasti ada kondisi yang terjadi. Mental silo ini seperti ini, dia akan fokus pada lingkup instansinya sendiri, lingkup tugasnya sendiri. Dia tidak mau tahu dengan perkembangan secara organisasi secara utuh. Yang bagi ASN ini bermental silo itu fokusnya adalah lingkup tugasnya, unit kerja masing-masing, sehingga model kolaborasi susah diterapkan dengan model mental silo. Sehingga dengan model kompeten itu kita diharapkan ASN pengetahuan yang dimiliki itu menjadi pengetahuan bersama, sehingga secara perlahan akan mengikis atau paling tidak menghilangkan mental silo yang terjadi di suatu organisasi. Yang berikutnya, dengan modal kompetensi dan belajar bersama ini diharapkan kita bisa melaksanakan tugas secara baik. Nah, mungkin ini sosialisasi singkat terkait dengan core value ASN, yang khususnya dalam kali ini saya diminta untuk menyampaikan terkait salah satu nilai dasar itu kompeten. Tadi sebagaimana sampaikan di awal, tema yang akan saya sampaikan itu tentang bagaimana roadmap pengembangan kompetensi ASN. Ini sedikit review pengetahuan terkait dengan roadmap arah pembangunan ASN. Ini mungkin kurang lebih semacam milestone, peta jalan. Nah, di RPJM pertama itu, para ASN itu kan diminta untuk menerapkan 9 prinsip good governance, dari partisipasi, kepastian hukum, sehingga dengan visi strategi. Nah, di milestone kedua itu bagaimana ASN bisa menerapkan reformasi birokrasi dengan cara menunjukkan 9 prinsip good governance tadi. Kemudian di milestone ketiga tahun 2015-2019 itu arahnya ke bagaimana membentuk atau menciptakan ASN yang basisnya merit system. Merit system ini dalam artian secara harfiah itu bagaimana kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kemudian kompetensi, kinerja, dan paling penting adalah non-diskriminasi, dilakukan secara wajar tanpa membedakan status sosial, faktor gender, sehingga hal itu akan membatasi pola karir. Kalau sebelumnya disampaikan oleh rekan saya Pak Iswan terkait menyampaikan pola karir, modal merit system menjadi suatu keharusan. Nah, arah pembangunan yang keempat atau terakhir yaitu pada RPJMD 2020-2024 itu sasaran akhirnya adalah seperti disampaikan di awal tadi, bagaimana suatu pemerintahan yang good governance. Pada periode 2019 visi misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Maruf, ada 2 hal yang ditekankan, yaitu terkait dengan Smart ASN dan Smart Office. Smart ASN ini dalam pengertian harfiah itu bagaimana suatu ASN, seorang ASN, dia memiliki kecakapan secara kualifikasi, kompetensi yang secara profesional, dia mampu beradaptasi dengan kondisi dan pengetahuannya terkait dengan IT yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Sementara Smart Office itu bagaimana suatu lingkungan kerja yang berbasis. Nah, 2 hal yang disampaikan pada visi misi menjadi milestone keempat ini adalah Smart ASN. Di Smart ASN ini ada 8 karakteristik. Ini sengaja saya review terkait dengan tema pelatihan bagaimana digitalisasi pelayanan yang akan saya kaitkan dengan model pengembangan kompetensi. Nah,
8 karakteristik yang harus dimiliki orang disebut smart ASN, itu dari integritas, nasionalisme, hingga interferensi. Ini diharapkan dengan ASN memiliki 8 karakteristik ini akan tercipta suatu generasi ASN yang mampu mewujudkan yang disebutkan di awal tadi, itu birokrasi yang berkelas dunia atau ASN world class ASN. Sehingga dua hal yang di pokok utama itu, pertama adalah digital talent, yang kedua adalah digital leader. Nah, digital talent, yang konsep besar dari digital talent itu adalah seorang ASN itu dia memiliki bakat, kecakapan teknologi informasi yang dimiliki, kemudian itu digunakan dalam rangka menunjang pencapaian tugas atau kewenangan dimiliki. Dengan basic yang dimiliki, dia mampu beradaptasi dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki khususnya dalam literasi digital. Nah, sementara digital leader itu adalah kepemimpinan yang strategis. Bagaimana seorang pemimpin suatu organisasi dengan kemampuan, kecakapan, skill literasi digital yang cukup bagus atau cukup mumpuni, sehingga dia mampu memanfaatkan sumber daya yang ada khususnya untuk teknologi informasi, termasuk memanfaatkan data yang ada, kemudian diolah atau dianalisis, kemudian digunakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dua hal ini menjadi fokus utama Smart ASN. Hingga dua, digital talent dan digital leader adalah bagian konsep yang diharapkan dengan Smart ASN. Di Smart ASN juga, kalau ini ada akronim, memang ada beberapa yang ini biasa disebut SMART itu. Kalau bagi teman-teman pernah basic perencanaan mungkin tahu, SMART itu kan kita gunakan dalam rangka mengukur bagaimana suatu indikator yang bagus. Itu spesifik, measurable, attainable, relevan, kemudian time bound. Nah, kalau untuk Smart ASN ini ada akronim yang sering digunakan, yaitu pertama S-nya itu strategic learning, bagaimana ASN mampu menggunakan proses pembelajaran secara strategis dengan menggunakan media yang tersedia, kemudian dengan metode pembelajaran yang bervariatif, yang tidak monoton, kemudian dengan menciptakan suasana ambience, suasana pembelajaran yang kondusif bagi dirinya, yang kemudian ada role model, sehingga dia akan menjadi role model di organisasinya, sehingga proses role model ini yang diharapkan yang para ASN yang memiliki kompetensi yang tinggi menjadi contoh teladan dalam rangka pelaksanaan. Yang terakhir itu teknologi informasi. Itulah konsep Smart ASN yang diharapkan. Nah, sebelum lanjut terkait dengan pembahasan bagaimana konsep Smart ASN dalam konteks pengembangan kompetensi ASN di era digital, saya sedikit menggambarkan beberapa data terkait bagaimana posisi kita Indonesia dalam kompetensi global. Ada beberapa data yang saya coba tampilkan, yaitu World Economic Forum terkait dengan Global Competitive Index, bagaimana posisi Indonesia dalam sisi penguatan kelembagaan SDM. Kemudian ada Global Talent, itu indeks bakat kompetitif kita itu baru 265 dari 132 negara. Ini indeks ini bagaimana mengukur keterampilan pengetahuan global dari suatu negara dengan bagaimana salah satu alat parameter itu bagaimana keterampilan profesional dan kualitas riset dan inovasi. Kemudian dari World Bank ada data yang coba saya tampilkan, posisi kita Indonesia dalam competitive government itu kita masih berada pada ranking 73 dari 245. Nah, dalam konteks competitive government ini yang diarahkan area perbaikan itu diharapkan pada kualitas sumber daya sektor publik yang bagaimana dilaksanakan oleh teman-teman BKPSDM dalam rangka meningkatkan kualitas industri sektor publik dengan menggunakan teknologi informasi yang terbaik. Nah, ada beberapa faktor krusial yang juga coba saya review sebagai bahan pengetahuan bersama bagi kita.
seperti saya sampaikan di awal bahwa dengan model pembelajaran khususnya pengembangan kompetensi di era digital ini, faktor-faktor teknologi dan instrumen dan lokasi waktu bukan lagi menjadi kendala. Nah, misalnya di sisi instrumen dulu kita di revolusi 1.0 itu kita masih menggunakan buku pedoman handbook, kita bawa kemana-mana. Dengan seiring bergesernya waktu dengan perubahan yang terjadi, distribusi terjadi di revolusi 4.0 dan 5.0 itu ada pergeseran perubahan yang sangat signifikan. Itu proses pembelajaran kita bisa menggunakan gadget dengan platform yang banyak tersedia. Misalnya kalau di LAN itu ada platform pembelajaran ASN unggul yang bisa digunakan secara free charge, mungkin yang ini itu pada saat download saja kita kena charge, tapi pada proses akses itu kita free, statusnya free. Kemudian di sisi lokasi dan waktu, proses pembelajaran sekarang bukan dengan dibatasi ruang kelas, sekarang menjadi lebih fleksibel. Kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dimanapun, kapanpun, termasuk pada saat ini dengan kondisi kesehatan yang saya tidak bisa bergabung sama teman-teman yang proses menggunakan fasilitas yang ada, saya masih mampu bisa berinteraksi, membagi pengalaman, pengetahuan dengan teman-teman. Nah, proses faktor krusial ini menjadi hal penting bagaimana proses terkait dengan proses pembelajaran ini. Nah, kemudian di faktor krusial berikutnya, saya coba juga tampilkan beberapa data terkait dengan tuntutan pengembangan kompetensi SDM. Data OECD ini adalah organisasi ekonomi yang fokus bagaimana perkembangan tingkat ekonomi di masing-masing negara, dan mereka membuat semacam laporan analisis terkait dengan kompetensi masing-masing. Nah, data yang mereka tampilkan bahwa kedepannya itu ada terjadi pergeseran skill, banyak skill tenaga kerja yang dengan hitungan estimasi kurang lebih secara global itu akan terjadi pengurangan 3 juta tenaga kerja yang lebih diarahkan ke penguasaan skill, sehingga mereka membagi ada skill yang akan menonjol di periode di era 4.5.0. Kemudian terjadi pengurangan beberapa kompetensi skill yang dimiliki khususnya di kita di level ASN, sehingga tidak heran pernah ada wacana bagaimana menggantikan peran ASN dengan peran robot atau artificial intelligence. Walaupun ini menjadi suatu wacana, tapi paling tidak ini menjadi warning bagi kita. Di sisi lain, kompetensi kita tidak tingkatkan secara otomatis dengan kemampuan artificial intelligence yang ada secara otomatis. Hal ini bukan saja tidak mungkin, tapi pasti terjadi. Dan ini bisa kita rasakan saat ini sekarang model dengan fasilitas yang terada dan teknologi informasi yang ada, proses pemutahiran data itu tidak menggunakan lagi dengan banyak orang. Proses inputan dengan cukup satu orang dia mampu mengoperasikan beberapa aplikasi, sehingga secara otomatis dari sisi jumlah personil yang menangani suatu jenis pekerjaan secara otomatis akan berkurang. Ini juga bagian dari konsekuensi dari kompetensi penguasaan IT. Nah, data juga saya sampaikan ini terkait ada gap talent bakat kita dengan kompetensi secara global, yaitu kita terdapat kesenjangan kurang lebih 3.000 keterampilan antara tenaga kerja kita dengan tenaga kerja secara global. Saya contohkan seperti ini, misalnya di sisi pengetahuan skill itu secara kompetitif itu kita negara-negara luar itu butuh sumber daya, misalnya tenaga perawat, misalnya DKI dengan menggunakan dia posisinya perawat, karena dianggap tenaga kerja Indonesia itu lebih ngemong, lebih luas, lebih punya kemampuan untuk merawat. Nah, namun yang terjadilah kendala kenapa tidak bisa dimaksimalkan, karena kendala di sisi penguatan kompetensi khususnya di bahasa Inggris, sehingga memang ada gap kesenjangan gap antara talenta. Di sisi lain jumlah kita banyak, tapi dari sisi kompetensi kita yang sangat terbatas. Nah, ini beberapa data yang saya sampaikan sebagai bahan warning kita bahwa kedepannya
kita ASN pasti akan dihadapkan dengan suatu perubahan yang drastis. Ini juga beberapa data yang coba saya tampilkan sebagai warning kita. Ini ada gap generasi dan gap budaya kerja di lingkungan internal kita. Nah, kalau di teori generasi itu kan ada pembagian baby boomer, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Nah, ini saya kutip dari dokumen Grand Design Pembangunan ASN tahun 2018. Mereka membuat suatu simpulan bahwa ada 3 kategori PNS, yaitu pertama PNS lama, jadi itu dikelompokkan pada kelompok PNS baby boomer. Yang kedua ada PNS generasi X dan Y, dan PNS milenial. Nah, PNS baby boomer ini mereka saat ini sebagian besar adalah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi media atau dan pratama, dan sebagian ada di level administrator. Nah, biasanya dicirikan bahwa generasi PNS baby boomer ini mereka cenderung lebih nyaman dengan kondisi yang ada. Ya, dengan berpikir tinggal 1-2 tahun pensiun, ya untuk apa lagi kita meningkatkan kemampuan skill yang ada. Sehingga sebagian besar itulah buta IT dan enggan belajar karena dengan satu pengalaman yang ada. Kemudian pengetahuan tentang smartphone itu biasanya hanya SMS. Ini sebagian ya, bukan menjadi hal yang secara umum, tapi sebagian besar penggunaan smartphone itu gunakan hanya lebih ke SMS, telepon ya, kemudian YouTube, menonton itu, atau sehingga rekomendasi atau yang disampaikan itu bagaimana PNS dan kelompok-kelompok ini dia meluaskan pandangan atau dengan konsep belajar, kemudian dia tidak malu untuk belajar pada kelompok PNS ini. Nah, kelompok yang kedua itu adalah kelompok generasi X dan Y. Ini kalau dikelompokkan ini mungkin PNS yang terangkat di bawah tahun 2013. Ya, pada kelompok seperti ini, PNS ini itu saat ini dia berada pada kelompok jabatan administrator dan sebagian di kelompok pengawas. Nah, mereka ini memiliki ciri-ciri itu aktif atau dalam sisi mencari peluang pengembangan karir. Proses belajar itu ada kesadaran karena dengan kesadaran tinggi bahwa ada persaingan yang semakin tinggi sehingga ada proses belajar yang harus ditingkatkan. Kemudian sebagian besar sudah melek IT. Kemudian namun memang ini yang terjadi adalah arogansi senioritas, karena di sisi lain karena memang kelompok-kelompok inilah di kelompok-kelompok yang potensial akan menduduki jabatan, sehingga ada muncul semacam arogansi senioritas. Tapi di sisi lain mereka juga menyadari kemampuan mereka agak terbatas, sebagian kecil itu terbatas pada pengupasan IT. Nah, penggunaan smartphone di kelompok-kelompok generasi PNS X dan Y ini juga selain mereka menggunakan untuk seperti yang digunakan kelompok baby boomer, tapi juga mereka menggunakan belanja online, SMS, mereka sudah familiar dengan fasilitas ini. Nah, diharapkan dalam rangka meningkatkan upskilling itu ada skilling, maka ada perluasan pengetahuan, keterampilan dan skill yang diperlukan. Kemudian yang intinya itu tadi, bagaimana mereka mau belajar atau berani diskusi dengan teman-teman yang berada pada kelompok milenial. Nah, kelompok PNS milenial ini adalah menjadi semacam human capital, investasi kita ke depan. Kelompok PNS milenial ini mereka itu terangkat dengan di tahun 2013 sampai 2000 dengan kisaran umur 25 sampai 40. Jadi mungkin termasuk saya sudah masuk di kelompok yang kedua. Nah, sehingga di kelompok PNS pada kelompok ini, nah mereka ini saat ini sebagian besar ini berada pada kelompok-kelompok jabatan pelaksana. Tapi sebagian mereka juga telah masuk pada level jabatan pengawas. Bahkan tidak mungkin ada 1-2 yang karena kemampuan yang dimiliki, kompetensi yang ada, mereka juga telah menduduki di jabatan administrasi, paling tidak di level
eselon 3B. Nah, biasanya untuk kelompok-kelompok PNS milenial ini mereka ini sangat cerdas, kreatif, dan mereka sangat kritis. Pengalaman kami pada saat di Klatsar tahun lalu ini memang harus diakui kemampuan mereka terkait literasi digital sangat tinggi. Kemampuan mereka menggunakan fasilitas yang ada sangat tinggi, dan mereka sangat kritis dengan kondisi yang ada, sehingga kadang-kadang muncul pertanyaan kritis. Memang mereka menganggap bahwa ketika masuk PNS itu mereka ada kondisi ideal, sementara kondisi yang ideal itu bukan hal yang tidak mungkin di satu organisasi. Banyak yang harus kita lakukan keputusan, dan mereka membawa konsep-konsep itu, sehingga kadang-kadang mereka sangat kritis. Ini tidak jarang mereka pada level-level ini, mereka di medsos ini mereka cenderung kritis dan bahkan terkadang apatis. Nah, biasanya mereka ini tadi karena dia kritis tinggi, tapi mungkin kemampuan ini literasinya sedikit, sehingga memang ada kurang wawasan kebangsaan dan sadar ancaman, karena di tempat kritisnya mereka menganggap pengetahuan yang mereka peroleh di perguruan tinggi mereka coba terapkan secara utuh di kondisi birokrasi yang ada, sementara kondisi birokrasi yang ada tidak seperti gambaran mereka. Nah, biasanya penggunaan smartphone pada kelompok-kelompok generasi ini mereka sudah mampu pada sampai monitor stok saham, mereka sampai riset, mereka bisa main saham, riset, kemudian Instagram, kemudian fasilitas semua mereka bisa kuasai. Nah, memang kelemahan mereka pada kelompok-kelompok milenial ini, mereka dalam sisi ini, kita mungkin ada semacam literasi, arahan bagaimana mereka secara bijak menggunakan media sosial, karena daya kritis mereka kadang-kadang tidak cara pengungkapannya dilakukan secara publik di media sosial, yang itu tentunya bukanlah menjadi ranah kita PNS, karena ada media yang terbuka di internal. Yang kedua juga pada kelompok-kelompok ini mungkin sedikit pembenahan terkait dengan bagaimana mereka mampu menjaga rahasia, karena literasi mereka sangat tinggi, sehingga kadang-kadang informasi itu mereka pertukarkan tanpa mengetahui bahwa informasi yang bersifat di pemerintahan itu adalah ada beberapa yang sifatnya bersifat rahasia dan tidak untuk dipublikasi. Nah, konsep gap ini menjadi bagian penting untuk kita ketahui dalam rangka mengenali kompetensi ASN di lingkungan kerja kita masing-masing. Nah, faktor krusial yang berikutnya adalah tadi saya sampaikan, pertama itu transformasi digital terkait dengan kegiatan kita kali ini. Ini kemudian bagaimana juga dengan transformasi digital, kita tadi saya sampaikan di awal bagaimana digital leader, bagaimana dia mampu menggunakan data yang ada untuk sebagai basis perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran. Kemudian ada pergeseran budaya, globalisasi hingga mendorong pembangunan, kemudian keterbukaan pemerintah. Nah, beberapa hal yang diperlukan untuk ASN ini yang ada penting, yaitu paling tidak dua hal, yaitu bagaimana dia berpotensi dengan kompetensi yang ada, kemudian dia adaptif terhadap perkembangan IT. Nah, ini mungkin beberapa faktor krusial serta data-data yang terkait dengan literasi digital kita dalam rangka pengembangan kompetensi di era ASN. Data juga lain menunjukkan, mungkin teman-teman dari Kominfo bisa koreksi kalau data saya salah. Di indeks literasi digital kita itu di tahun 2021 yang hasil publikasi Kominfo itu berada pada angka 3,49 dengan kategori sedang, dengan interval nilai normal 0 sampai 5. Nah, ini mendiskusikan bahwa secara kemampuan digital kita masih di tingkat sedang, sementara kemampuan adaptif yang terjadi perubahannya setiap waktu dalam bukan saja skala tahun, tapi terkadang hitungan waktu, hari, atau bahkan menit, sehingga dibutuhkan kemampuan adaptasi kita ASN dalam rangka memberikan pelayanan. Nah, sekarang kondisi secara global saya tampilkan bagaimana kondisi ASN kita saat ini. Nah, data yang saya peroleh ini di kita, jumlah PNS kita saat ini ada berjumlah 5.012 orang dengan proporsi PNS perempuan itu kurang lebih 68% dan yang PNS laki-laki 31,8%. Dari sisi gender itu kita kelompok
proporsi lebih banyak ASN kita adalah berjenis kelamin perempuan. Sementara di tingkat pendidikan itu di level S3 kita itu kurang lebih 0,18%, mungkin baru berhitung mungkin baru puluhan. Insya Allah kalau Pak Jupri sudah jadi dokter, ketambahan lagi dokter di level pemerintah Kabupaten Gorontalo. Ini level S3 kita baru 0,18. Ini baru data yang terakhir lah 9, tapi kalau saya ini data ini mungkin lebih dari data yang ada. Kemudian S2 1417 dengan proporsi 8,32. Dan terbanyak itu tingkat pendidikan ASN kita itu berada pada 62,05%. Nah, sementara untuk berdasarkan kelompok jabatan, ini di struktural itu sejumlah 420 orang, sementara di level fungsional itu kita berada di 3.478 yang dominan ada di kelompok guru dan tenaga kesehatan serta beberapa tenaga teknis lainnya. Nah, hal yang menarik juga dari komposisi ASN Kabupaten Gorontalo dari sisi kelompok usia. Di sisi kelompok usia ini rentang usia 50 sampai 55 itu berada pada angka 42 sekian persen. Jadi sementara yang kelompok 40 sampai 50 itu berada pada 23%. Sementara kelompok-kelompok milenial yang saya sampaikan tadi memang masih berada pada kelompok sekitar 12%. Nah, ini juga menjadi tantangan ke depan bagi kita BKPSDM bagaimana melakukan upskilling dan reskilling khususnya pada kelompok-kelompok usia di rentang usia 30 sampai 40. Sementara juga secara perlahan yang di rentang 40-50 dengan kapasitas yang ada mungkin juga dilakukan secara perlahan sehingga secara otomatis kompetensi ASN di Kabupaten Gorontalo secara perlahan semakin meningkat. Data lainnya juga saya sampaikan pada tahun 2018 itu pihak BKPSDM sebelumnya BKDiklat itu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan diklat dalam waktu 2019-2021. Nah, data yang diperoleh kebutuhan diklat kita itu selama 5 tahun itu kurang lebih 232 dengan paling proporsi paling banyak itu pada diklat teknis dan manajer sosial kultural. Sementara di teknis itu sekitar 22%. Namun fakta yang terjadi adalah ini sebagai data yang kami peroleh bahwa pelaksanaan kegiatan diklat kita saat ini masih parsial, masih dilakukan oleh masing-masing OPD. Sementara dengan perubahan nomenklatur BKDiklat menjadi BKPSDM, secara normatif regulasi menyatakan bahwa secara eksplisit bahwa semua kegiatan pelatihan yang bersifat diklat teknis, manajer sosio-kultural, bimbingan teknis ataupun workshop itu dilakukan secara terpusat di BKPSDM dan regulasinya sudah ada, itu Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pelatihan terpadu satu pintu, di mana mensyaratkan semua kegiatan berdasarkan kebutuhan analisis jabatan analisis yang dilakukan oleh teman-teman BKPSDM dan dengan bagian organisasi penyusunan kebijakan ini. Yang berikutnya, selain mereka melaksanakan kegiatan secara sendiri, ada juga melaksanakan tapi mengikutsertakan peserta tapi tidak memberikan informasi ke pihak BKD. Di tahun 2022 ini saja, saya melihat ada beberapa OPD yang melakukan kegiatan pelatihan apakah BIMTEK, namun dilakukan secara sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Implikasi yang terjadi apa? Implikasi yang terjadi adalah terjadi duplikasi program diklat sehingga berpengaruh pada efisiensi program diklat.
kegiatan diklat yang dilaksanakan tahun sebelumnya kembali dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan modul konsep pembelajaran yang sama. Kalau misalnya dilakukan pada tahun berikutnya, kemudian ada hal yang baru, kemudian ada yang harus ditingkatkan kompetensinya, mungkin tidak baik. Tapi yang terjadi adalah semacam pengulangan. Kemudian pelaksananya adalah bukan pihak BKPSDM. Sehingga otomatis output dan outcome kediklatan dilakukan tidak tepat sasaran. Karena OPD pelaksana adalah bukanlah institusi pelaksana khusus manajemen kediklatan. Sementara di regulasi yang sudah ada, kita sudah punya perbut tentang pelatihan terpadu satu pintu. Implikasi yang ketiga adalah ini mempengaruhi di capaian indeks profesional ASN. Kita tahu bersama salah satu indikator dalam RPJMD kita khususnya dalam transformasi birokrasi itu adalah indeks profesional ASN. Karena dalam salah satu dimensi pengukuran indeks profesional ASN itu adalah kualifikasi dan kompetensi. Nah, dengan model pelatihan terpadu yang dijalankan tidak sebagaimana mestinya karena masing-masing dilakukan secara parsial, kemudian tidak ada melakukan koordinasi ketika pelatihan, sehingga model pendataan pencatatan tidak maksimal, sehingga ini berpengaruh pada indeks profesional ASN. Nah, data ini data yang saya peroleh, ini data per tanggal 27 April tahun 2002, yaitu terkait listing nilai indeks profesional ASN pada wilayah kerja kantor regional BKN wilayah 11 yang membawahi 34 kabupaten kota Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Nah, hal yang bagus, hal positif adalah nilai indeks profesional ASN kita itu kita tertinggi kedua setelah kota Gorontalo dengan nilai total indeks itu 53,44, sementara kota itu nilainya 54,1, jadi perbedaan sekitar kurang lebih 0,6 basis poin. Nah, namun ini dari sisi nilai memang kita secara proposisi indeks profesional 53 ini dalam sisi penilaian itu dalam khusus indeks profesional ASN sebagai bahan informasi, ini sebagai bahan pengetahuan untuk bersama bahwa berdasarkan Permenpan 38 2018 tentang pengukuran indeks profesional ASN itu membagi 5 kelompok nilai, itu 0 sampai 60 kategori sangat rendah, dan yang paling tinggi itu 91 sampai 100 dengan kategori sangat tinggi. Nah, kalau melihat nilai kita saat ini 53,44, karena ini kita sekalian berada pada kategori sangat rendah. Nah, dimensi kompetensi dalam nilai indeks profesional ini dia memiliki bobot yang paling tinggi, yang 40%. Nah, hal-hal yang dilihat dalam kompetensi dalam standar pengukuran indeks profesional itu yaitu struktural, misalnya seorang yang menduduki jabatan struktural dia telah mengikuti diklat kepemimpinan, berarti dia sudah mengikuti level jabatan diklat kepemimpinan dulu yang sekarang pelatihan kepemimpinan administrator. Sementara kalau di pengawas yang dulunya P4, maka mereka harus mengikuti diklat kepemimpinan. Sementara untuk level fungsional juga termasuk dengan implikasi perubahan atau adanya penyetaraan dari eselon 4 ke fungsional, otomatis butuh dukungan atau kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi ASN tersebut. Nah, sementara untuk indeks profesional ASN ini, sebagaimana saya sebutkan di awal, transformasi birokrasi ini merupakan salah satu dari 3 prioritas pembangunan Kabupaten Gorontalo pada periode 2021-2026. Nah, salah satu indikator transformasi birokrasi ini adalah ASN yang kompeten, profesional, tersertifikasi, itu di dalam bentuk indeks ASN. Nah, target kita itu di tahun periode RPJMD itu ada
pada nilai 81 dan 90. Sehingga ini tentunya dengan data yang ada butuh kerja keras dari kita bersama, bukan saja pihak BKPSDM, karena saya melihat ini bukan karena kondisi real yang terjadi, tapi lebih kepada proses pencatatan. Asumsi saya ini didasarkan pada perhitungan di data awal. Kan saya harus sampaikan bahwa jumlah PNS kita dengan level pendidikan S1 dan S2 itu ada pada kurang lebih 70%. Itu angka yang sangat tinggi untuk level Provinsi Gorontalo. Namun di data kualifikasi kita itu, datanya itu kita masih 13. Idealnya dengan kondisi 70% dari nilai proporsi jumlah SN kita berada pada tingkat pendidikan S1 dan S2, nilai kualifikasi kita itu sudah berada di angka dari maksimal 25 pada berada angka 218 atau 19. Kalau di level S2 itu nilai-nilai maksimal itu 20, sementara 25 itu di tingkat pendidikannya S3. Nah, rata-rata kita di S1, sehingga seharusnya nilai kualifikasi kita berada di angka 13. Hingga ini saya lebih melihat ke sisi pencatatan atau pendokumentasian kegiatan atau keterbatasan informasi laporan yang disampaikan ke pihak BKSDM, atau bisa saja ini disebabkan karena APK atau pendaftaran secara mandiri banyak yang tidak masukkan atau menginput data-data tersebut. Ya. Sehingga ini dengan kegiatan pada hari ini diharapkan bisa dimaksimalkan. Iya, nah, untuk mengetahui indeks profesional kemarin untuk bisa kita cross check dengan coba di aplikasi ini ada link yang lihat, kita bisa coba teman-teman dengan perahu untuk latihan bisa secara mandiri mengecek posisinya di mana. Sudah izin stop screen untuk jadi kalau kak sudah Pak Yasir semua suruh panggil. Izin stop screen untuk coba memberikan pengetahuan bagaimana kita mengetahui posisi kita di mana dari indeks. Oh, yang sudah siap saji ya. Siap saji, tunggu. Nanti saya kabar langsung. Iya, oke. Pak Yasir. Siap Pak. Terdengar ini? Bagaimana Pak? Ya, tampil Pak. Ini saya coba tampilkan bagaimana kita bisa mengetahui indeks profesional masing-masing individu. Coba kita ketik di IPPNS-BKN, terlihat di tampilan layar Pak Yasir. Tampil Pak. Iya. Nah, di sini coba kita klik IPPNS-BKN. Nah, ini sebagai pengetahuan bersama, supaya teman-teman tahu bagaimana posisi saya ini sebenarnya di mana dari sisi indeks profesional. Nah, di username dan password ini menggunakan username dan password yang digunakan oleh teman-teman pada saat menginput di SAPK. Nah, username menggunakan NIP masing-masing, sementara password yang digunakan pada saat pengisian di My SAPK. Nah, setelah ini di-input, kemudian login. Mungkin teman-teman secara mandiri coba ini praktekkan sehingga bisa mengetahui posisi saya itu di mana, posisi indeks profesional, khususnya untuk fokus ke kompetensi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini diklik menu lihat. Nah, akan muncul profil PNS. Saya coba mengambil data saya karena saya hanya punya akses terhadap data yang saya miliki. Ini nama NIP Nandi Trianto. Sejak ini perubahan jabatan secara otomatis berubah dari jabatan fungsional, kemudian jenjang jabatan, kemudian instansi. Nah, indeks profesional ini bisa kita lihat misalnya untuk kualifikasi dengan nilai maksimal itu saya baru memperoleh nilai
20. Karena kalau nilai maksimal 25 itu jika ASN itu memiliki kualifikasi pendidikan S3. Karena saya masih S2, maka nilai yang saya peroleh hanya 20 nilai maksimal. Ini yang saya sampaikan tadi, dengan kondisi jumlah PNS proporsinya berada di 70%, level 1 S2 sebenarnya kualifikasi tinggi itu bukan berada di 13, tapi mungkin berada di kelompok di nomor di nilai 18 atau 19. Nah, kemudian di sisi kompetensi. Sisi kompetensi nilai maksimal yang harus dimiliki seorang ASN itu adalah 40. Alhamdulillah saya sudah memenuhi angka maksimal 40 karena satu, saya sudah mengikuti di semua diklat fungsional, karena bagi kami itu di Widya Suara itu ketika kami mendapatkan rekomendasi dan dinyatakan lulus, kami tidak bisa langsung mengajar, kami harus mengikuti kompetensi Widya Suara dilaksanakan selama 2 minggu. Kemudian ada workshop lainnya yang harus dipenuhi dan saya sudah memenuhi, sehingga kemudian diklat teknis yang harus dimiliki oleh ASN itu setiap tahunnya itu minimal 20. Alhamdulillah saya beberapa kegiatan yang coba saya ikuti, sehingga nilai minimal yang disyaratkan itu 20 saya bisa lampaui, sehingga nilai maksimal yang saya peroleh 40. Kemudian untuk kinerja, nah untuk kinerja ini berdasarkan data SKP dan pola perilaku. Nah ini dengan perubahan juga dengan penerimaan tentang manajemen kinerja, ini juga dilakukan perubahan. Nah data yang saya kebetulan data yang masuk ini baru data pada saat saya jabatan terakhir struktural sekretaris yang angka 88,2, sehingga nilai maksimal saya peroleh hanya 30. Kalau nilai 30 itu jika rentang nilai itu diperoleh pada saat nilai 91 ke 100. Kalau nilai SKP-nya kita 91 ke 100, maka secara otomatis nilai maksimalnya di 30. Hal ini karena saya hanya masih menggunakan data SKP pada saat jabatan struktural sebagai sekretaris, sehingga terinput, sehingga data terbaca adalah data 88, sehingga nilai tentang nilai 71 ke 90 itu adalah nilai maksimal 25. Sementara untuk disiplin, nilai maksimal saya peroleh angka 5. Nah, untuk nilai hukuman disiplin, kalau tidak pernah dijatuh hukuman disiplin, nilai maksimal yang diperoleh adalah nilai 5. Sementara kalau jika ASN itu memperoleh hukuman disiplin ringan, dia mendapatkan nilai 3, hukuman sedang 2. Sementara kalau dia mendapatkan hukuman disiplin kategori berat, maka nilai disiplinnya nilai 1. Sehingga total nilai yang saya peroleh saat ini dengan data yang setelah diinput, saya baru memperoleh nilai kategori indeks profesional 90. Saya yakin sebenarnya di teman-teman, khususnya di level sekretaris, pastilah berada di level angka ini. Cuma mungkin dari sisi pencatatan pelaporan data informasi termasuk data sertifikat, data SKP, kemudian data kualifikasi pendidikan yang belum secara maksimal tersampaikan atau terinput, sehingga nilai rata-rata yang kita peroleh pasti berada pada angka 53,14. Karena memang satu sisi bilangan pembagi jumlah SN kita paling tinggi khususnya untuk di level provinsi Gorontalo, sehingga otomatis di satu sisi penginputan yang belum maksimal, di sisi lain jumlah SN kita sangat tinggi. Ini sebagai data informasi pengetahuan bersama sebagai teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya izin lanjut, Pak Co-host, saya dikasih waktu sampai jam berapa supaya saya bisa atur slide-nya? Sampai jam 12 Oke, saya berarti waktu 15 menit, tolong diingatkan 5 menit sebelum ini Pak Kabit. Karena saya tahu jam-jam begini jam-jam kritis, apalagi mendekati jam makan siang. Nah, saya skip, ada beberapa file yang saya skip, saya sesuaikan dengan data yang ada, sehingga saya kembali yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa kondisi indeks profesional kita itu salah satu faktor pengaruh adalah tadi ini, bahwa
kegiatan pelatihan diklat workshop itu tidak laksanakan satu pintu. Karena sementara kita tahu bersama sudah ada regulasi yang mengatur bahwa setiap kegiatan pelatihan BIMTEK yang terkait dengan penguatan kompetensi SDM itu dilaksanakan secara terpadu atau satu pintu. Hingga secara ini juga jadi bagian dari perubahan nomenklatur BKDiklat menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Nah, di regulasi Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2018 ini yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kita, termasuk kegiatan kita hari ini, sehingga otomatis semua kegiatan di kita itu kan banyak kegiatan dilaksanakan secara parsial oleh masing OPD. Setelah mengikuti kegiatan itu peserta tidak mendapatkan sertifikasi. Nah, diharapkan kalau ini dilaksanakan oleh pihak BKD, ini semua peserta mendapat sertifikat. Kalau dengan kondisi pelatihan 4 hari, dipastikan jam minimal 20 jam bisa terpenuhi. Sehingga otomatis teman-teman peserta pelatihan ini mendapatkan sertifikat khususnya untuk pelatihan tenis, di mana syarat minimal 20 jam pelajaran per tahun terpenuhi. Ya, mungkin ini menjadi bagian koreksi bersama teman-teman di OPD, tidak hanya dalam melaksanakan kegiatan diklat, bisa melaksanakan koordinasi dengan pihak BKD, sehingga output kegiatannya bisa jelas. Kemudian dari sisi peningkatan kualitas indeks profesional kita, dari sisi pencatatan dan pelaporannya bisa dibuatkan secara bersamaan atau secara terpusat. Nah, konsep kompetensi ini ada 3, itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang menjadi pengetahuan bersama bagi teman-teman. Di kita ini yang paling jadi pertanyaan, bagaimana kompetensi yang harus dimiliki. Nah, untuk kompetensi ASN dengan perubahan regulasi terbaru, bahwa 3 hal yang harus dimiliki oleh ASN kita itu kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, kompetensi teknis itu misalnya yang terkait dengan fungsi-fungsi masing-masingnya. Seorang peranata komputer, dia harus memiliki kualifikasi diklat teknis yang sesuai dengan kompetensi atau jabatan yang memiliki. Misalnya dia fungsional seperti media suara, atau auditor, atau perencana, dia harus memiliki kompetensi teknis minimal 20 jam. Sementara kompetensi manajerial itu terkait dengan 8 hal yang harus dipenuhi oleh seorang memiliki jabatan, misalnya diklat kepemimpinan, fungsional pada level media atau utama. Kemudian kompetensi sosiokultural terkait dengan interaksi bagaimana ASN dengan lingkungan sekitar. Nah, diklat-diklat ini banyak bisa dilakukan secara free, banyak platform yang menggunakan yang menyediakan fasilitas ini. Nah, untuk standar kompetensi manajerial yang harus dimiliki itu adalah ada 8, yaitu dari integritas, kerjasama, komunikasi, sehingga proses pengambilan keputusan. Jadi bagi teman-teman yang menduduki jabatan atau pada jabatan struktural, ini standar kompetensi manajerial ini harus dimiliki. Karena kalau dinilai indeks profesional itu khusus untuk kompetensi manajerial itu bobotnya nilai 15 poin. Jadi bagi teman-teman yang pada jabatan struktural, dia ketika sudah mengikuti diklat kompetensi manajerial yang 8 ini, dia secara otomatis mendapatkan nilai 15. Tapi ketika tidak memiliki diklat kompetensi yang 8 ini, secara otomatis nilainya 0. Jadi kenapa nilai indeks profesional kita di sisi kompetensi sangat rendah? Karena memang banyak, dan ini saya alami ketika saya berada pada posisi jabatan administratif struktural. Banyak kegiatan, bukan banyak sih, sangat sedikit kita mengikuti kegiatan-kegiatan diklat yang bersertifikasi, yang khususnya untuk yang distandarkan. Sehingga ke depan ini menjadi bahan koreksi kita bersama juga bagi teman-teman di PKSPDM, berdasarkan dokumen yang sudah ada, sehingga bisa melaksanakan kegiatan, sehingga pemenuhan terhadap peningkatan nilai indeks profesional kita bisa semakin, karena ini menjadi target RPJMD, menjadi bagian prioritas program keunggulan di Kabupaten Gorontalo. Nah, pengembangan kompetensi kita ini ada 2, itu pendidikan dan pelatihan. Ini mungkin pengetahuan bersama saja, ada klasikal dan non klasikal. Saya percepat karena beberapa waktu.
Nah, kemudian untuk kompetensi penilaian kita potensi itu dengan wawancara, kemudian dan sisi kinerja diukur dengan simulasi wawancara, kemudian dengan kinerja dengan SKP dan perilaku. Ini aplikasi tentunya akan dijelaskan oleh teman-teman IT. Nah, di peta kuadran ini sebagai bahan informasi di kita bahwa dengan model kompetensi ini ada 4 kuadran. Yang pertama adalah PNS itu berkinerja, itu di nomor 1. Misalnya sumbu X adalah kompetensi, sumbu Y kinerja. Nah, kita ada 4 kategori. Ini di kategori 1 yang di kuadran 1 ini siap promosi calon bintang, ini rising star. Dia kompetensi kualifikasi ada, kemudian berkinerja. Sementara yang kedua kompetensi yang kedua kualifikasi sesuai, namun kinerja kompetensi kualifikasi tidak sesuai, tapi dia berkinerja sehingga yang perlakuan adalah diklat. Sementara yang kompetensi kualifikasi sesuai namun tidak berkinerja, maka dilakukan rotasi mutasi. Mungkin sudah terlalu lama di jabatan itu sehingga jenuh, sehingga proses mutasi menjadi salah satu bagian. Nah, yang paling susah ini ada di kuadran 4. Tidak kompeten, tidak kualifikasi, tidak berkinerja. Nah, rekomendasi itu adalah rasionalisasi, tapi kan kita kan tidak mungkin melakukan rasionalisasi secara pengurangan secara total, karena di satu sisi secara nilai-nilai kita kan faktor kemanusiaan, sehingga pernah muncul kan ada pensiun dini. Mungkin konsep ini diarahkan ketika berhadapan dengan konteks ASN di kuadran 4. Nah, di Neinbox ini ada pada warna apa ya, merah marun ya atau apa, ungu ya. Ini yang risiko, ASN yang berisiko, kinerjanya kompetensinya rendah, kemudian kinerja rendah. Nah, yang paling ini adalah di warna biru. Ini star ini yang sudah siap promosi. Kemudian high potensial dengan ini di kuadran ini mungkin saya coba ini persingkat. Nah, di kelompok Neinbox ini yang nomor 9 ini adalah pimpinan tinggi masa depan. Dia berpotensi karena kinerjanya tinggi, kompetensinya tinggi. Kompetensinya tinggi ini berarti biasa kalau di kompetensi tinggi ini biasa di nilai indeks profesional itu dia berada di misalnya di nilai 40, dia nilai maksimal yang diperoleh angkanya itu di 36,4 sampai 40. Kalau kompetensinya di angka tinggi, berarti nilai indeks profesional 36,4 dan sampai dengan, sementara yang rendah itu di bawah 36,3 sampai 28. Nah, kalau melihat posisi kita, indeks profesional ASN kita berada di 53,4, sementara ini kita berada, ini mungkin asumsi saya, kita berada pada kelompok kategori 4, tipe pekerja keras. Karena kinerja kita tinggi, tapi kompetensi kita rendah. Karena nilai kompetensi kita itu kan hanya 13, di bawah 28. Sehingga kalau kita upgrade nilai kompetensi kita menjadi paling tidak di nilai 71, kalau saya lihat ada kesenjangan dari sisi misalnya sisi penginputan, kita bisa maksimalkan sampai di level sedang, nilai kompetensi ASN kita berada pada level 7. Ini level 7 adalah calon bintang. Kalau ini bintang, nomor 9, nomor 8 calon bintang, kemudian nomor 7 juga calon bintang. Sehingga kalau kita upgrade saja, kita tingkatkan nilai kompetensi ASN kita pada level sedang, sehingga kita akan masuk pada kuadran ke-7, yaitu pegawai yang profesional, di mana kirinya ini mereka secara konsisten menunjukkan hasil kerja di atas rata-rata, kemudian penguasaan pekerjaan dengan sangat baik. Nah, potensi tempatkan di berbeda dia sangat di mana saja ditempatkan dia akan siap. Nah, kelompok 7 ini syukur-syukur pada periode akhir dengan sesuai target RPJMD kita, indeks profesional kita ASN berada pada angka 91, maka kita secara otomatis masuk pada kuadran 9, sehingga ASN kita berada pada level kompetensi tinggi dan ini. Nah, ini mungkin beberapa informasi terkait, ini beberapa hal saya skip karena waktu. Nah, terkait pengembangan kompetensi ASN, ini beberapa yang coba saya sampaikan. Yang harus diperhatikan, satu, reorientasi kurikulum. Bagaimana literasi baru dengan berbasis data teknologi, jadi model-model pembelajaran kita akan berubah, itu dengan hibrid, dengan model learning, classical
secara perlahan kita tinggalkan, mungkin proporsinya akan lebih kurang. Kemudian dengan model ASN Corpo. Kemudian lanjut, ini yang akan dikembangkan dengan model di kompetensi era digital itu dengan model corporate university, itu pembelajaran secara terintegrasi. Ini beberapa informasi tentang corporate university, beberapa saya skip karena waktu. Nah, ini ada beberapa pergeseran paradigma training ke learning. Dulu itu kan kita lebih kenal diklat itu dengan training. Sekarang proses pembelajaran dengan ASN Corpo dengan era digital itu perubahannya bukan lagi training tapi learning. Jadi fokus kita kalau di training itu kan ke mengajar, sehingga kami dari Widya Suara itu bukan lagi pengajar, kami sebagai fasilitator. Sehingga fasilitator semua yang dikenal bukan lagi anak didik tapi peserta warga belajar atau peserta didik, sehingga peserta itu menjadi sumber belajar, bukan satu-satunya ada di para pengajar atau Widya Suara. Ini perubahan. Kemudian Widya Suara bukanlah orang yang paling paham, paling jago, tapi trainer adalah sebagai fasilitator. Dia bagaimana mengungkapkan proses pembelajaran sehingga peserta didik atau warga belajar itu menjadi sumber pembelajaran. Sehingga peserta belajar yang 50 orang ini ada 50 sumber pembelajaran bersama. Kemudian ada one way itu secara satu pihak, sekarang dua arah. Kemudian pelajaran schedule anytime, bisa berubah kapan saja, tidak dibatasi. Kemudian kalau training itu berdasarkan pengalaman. Sekarang kita mencoba inovasi baru, sehingga perubahan ini ada perubahan, termasuk dulu training kita diminta mengingat. Kalau di taksonomi Bloom itu kan kita ada mengetahui, paham, mengaplikasi. Karena kalau di learning itu kita diminta daya kritisnya kita. Bagaimana mengucapkan problem solving, kemudian bagaimana melakukan inovasi. Ada perubahan paradigma dari training ke learning. Kemudian pergeseran berikutnya itu dari sisi relatif learning proses. Dulu kita akan dibatasi dengan kelas 41 kelas, sekarang tidak dibatasi lagi, fleksibel waktunya kapan saja. Jadi saat ini saya proses belajar, saya bisa melakukan proses pembelajaran dari rumah teman-teman di ruang kelas, tapi saya tidak berada di ruang kelas bersama dengan menggunakan fasilitas yang ada. Kemudian di masing-masing platform masing-masing ada LMS, Learning Management System, dengan proses pembelajarannya free. Kemudian dengan menggunakan platform yang ada, misalnya di LAN itu ada ASN Unggul, itu proses pembelajaran. Kemudian kita di WI itu ada Rumah Cerdas WI, kita bisa belajar secara komunitas. Nah, ini kemampuan kompetensi kita sekarang itu lebih banyak ke proses pembelajaran di luar di secara self learning. Dulu kita kan belajar dengan model pembelajaran seperti ini. Nah, di era digital ada kombinasi itu khusus untuk ada perubahan tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau khusus untuk di pembelajaran per paradigma training ke learning itu hanya 10% yang belajar secara mandiri. Seperti yang sekarang kita lakukan, training, self-study. Nah, 20% itu dalam bentuk coaching, mentoring, dan feedback. Coaching mentoring ini bisa dilakukan oleh atasan satu tingkat ke atas dalam rangka pemilihan arahan sehingga memotivasi kinerja. Nah, yang paling banyak itu 70% itu dalam bentuk on-job training. Misalnya dengan model penempatan seorang personil ketika selesai mengikuti diklat, kemudian ditempatkan, diberikan tugas khusus sehingga ia bisa melakukan, mengaplikasikan apa yang diketahui. Kemudian dengan project assessment, misalnya dengan penugasan khusus, dia diberikan tugas khusus untuk diberikan limit waktu, dia harus mampu melaksanakan, sehingga ada kesadaran belajar yang seolah-olah dipaksakan sehingga berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Kemudian dengan proses magang. Nah, proses 70% ini lebih banyak digunakan. Kemudian basisnya offline dan online. Yang kalau online ini itu e-learning mandiri dan online community. Sementara offline itu classroom yang seperti dilaksanakan. Sebenarnya yang tadi kombinasi karena ada virtual. Kemudian working place itu on job training, job assessment. Kemudian proses dialog, community practice di dalam satu kelompok seperti disampaikan di awal. Bagaimana proses belajar itu bukan lagi menjadi pembelajaran sendiri tapi pembelajaran bersama. Nah, next, ini sebelum waktu.
Nah, evaluasi pembinaan kompetensi setelah proses pembelajaran kompetensi itu ada 4 level. Pertama, level 1 itu bagaimana pada saat proses pembelajaran, bagaimana peserta belajar atau peserta didik atau warga belajar itu puas dengan program pelatihan yang ada. Mereka puas dulu. Kemudian terjadi perubahan pengetahuan, skill, dan attitude. Seperti disampaikan tadi kan kompetensi ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Nah, ini direaksi di level 1 dan 2. Nah, diharapkan adalah pada level 4 bagaimana kita bisa lihat ada perubahan perilaku dalam organisasi, bagaimana dengan kompetensi yang dimiliki dia mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi, sehingga apa yang diperoleh sesuai dengan hal yang diinginkan. Mungkin ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan karena waktu. Sebagai terakhir mungkin sebagai quote saja untuk teman-teman, termasuk untuk saya mengutip beberapa tokoh besar yang misalnya Confucius itu mengatakan bahwa hanya orang yang paling bijaksana dan paling bodoh yang tidak pernah berilmu. Pilihannya adalah apakah kita termasuk pada orang paling bijaksana sehingga kita tidak mau berubah, atau kita yang paling bodoh. Berharap kita berada pada kelompok yang paling bijaksana. Sementara Heraklitus itu menyebutkan bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Kemudian Bani Israel itu yang menyebutkan bahwa perubahan itu adalah kesejahteraan. Perubahan itu adalah konstan. Dan terakhir itu harus dari saya kutip bahwa sebagai pengingat dalam bagaimana kita supaya kita bisa meningkatkan kompetensi kita, beliau menyampaikan bahwa bukan yang terkuat atau yang terpintar yang akan bertahan, tetapi mereka yang dapat mengelola perubahan adalah mereka yang terbaik. Ini bagian quote kita, dan terakhir bagi umat Islam yang yakin dengan ajarannya, saya mengutip satu ayat bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Sehingga harapan sebagaimana tagline pemerintahan kita 2 kali lebih baik, maka perubahan yang harus kita lakukan adalah 2 kali lebih baik. Sehingga harapan bersama bagaimana kompetensi kita bisa tingkatkan sehingga kemampuan adaptasi kita terhadap perubahan yang terjadi dengan kompetensi yang dimiliki, karena kita sudah punya nilai modal kinerja yang tinggi, sehingga bagaimana meningkatkan kompetensi yang ada. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hedi. Kita beri aplaus kepada Hedi. Terima kasih Pak Jupri. Kedengaran suaranya Pak Jupri? Yang pertama pertanyaan Pak Sekretaris Inspektorat Pak Trisno terkait dengan sebenarnya ada kesamaan dengan pertanyaan dari rekan saya Ibu Sekretaris Pertanian Ibu Poni. Memang secara teknis nanti ya sampaikan oleh teknis kebijakan ada menjadi wilayah domain kepala bidang, namun terkait dengan untuk pelaksanaan terpadu memang di regulasi Perbup itu semua kegiatan yang sifatnya dalam rangka pengembangan kompetensi. Nah, kalau sifatnya pengembangan kompetensi itu kan seperti disampaikan di awal kan ada 3, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Itu juga terkait dengan pada saat akan mempengaruhi di indeks profesional masing-masing ASN. Nah, sekarang pertanyaan apakah semua itu menjadi wilayah domain BKPSDM atau tidak? Nah, sepanjang saya pelajari regulasi itu bahwa di situ menyebutkan jika pengembangan kompetensi dulu itu kan dikenal dengan diklat, yang sekarang itu pengembangan kompetensi, dan diarahkan pengembangan kompetensi terkait dengan 3 hal itu, maka itu menjadi wilayah domain BKPSDM. Nah, yang jadi problem sekarang adalah dari sisi penganggaran. Problem yang terjadi adalah sejak penerapan Perbup itu berlaku efektif mulai tahun 2018 sampai tahun 2020. Semua kegiatan diklat itu dilakukan terpusat di BKPSDM, termasuk dari sisi pendanaannya. Karena memang dari sisi kinerja, inputan kinerja secara kinerja, kemudian dengan ada regulasi bahwa
tidak ada anggaran yang akan dipilih bahwa khusus untuk peningkatan SDM itu meliputi anggaran yang ada di BKPSDM. Itu berlaku efektif 2018-2020. Memang fakta itu yang terjadi sekarang di 2020 karena ada refocusing. Nah, alih-alih refocusing seharusnya pada saat kembali normal itu masing-masing OPD mengembalikan model itu seperti di tahun 2018. Sehingga proses pencatatan kegiatan dari proses usulan, karena seperti saya sampaikan di awal, pihak BKD itu sudah mengidentifikasi kurang lebih 200 lebih jenis kompetensi yang harus dilakukan. Yang sekarang adalah bagaimana di proses penganggaran. Seperti yang saya sampaikan saya izin share screen yang terkait dengan mungkin ini sebagai tambahan informasi. Nah, di proses di pengembangan kompetensi yang dilakukan ini kurang lebih diagram ini bahwa organisasi perangkat daerah itu mengusulkan, datakan kemudian dilakukan koordinasi dengan BKPSDM, kemudian di pihak BKPSDM itu ada tim analisis kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur. Nah, dilihat apakah kompetensi aparatur yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok jabatan, apalagi jabatan struktural atau fungsional itu mana yang lebih minimal untuk paling tidak untuk memenuhi 20 jam minimal setiap tahun. Kemudian baru itulah bergeser ke khusus untuk jabatan struktural untuk kompetensi manajerial. Nah, kemudian itu berdasarkan hasil analisis kembalikan ke BKPSDM, kemudian menjadi bahan perencanaan. Yang jadi problem tadi pertanyaan itu adalah apakah nantinya setelah diserahkan ke BKD usulan itu kemampuan alokasi anggaran diserahkan ke BKD itu apakah jadi jaminan? Karena faktanya kan kadang-kadang kan pagu indikatif kita itu kan dengan pagu realisasi kita kan kadang-kadang ya untung-untungnya satu ke setengah, ya kadang-kadang bisa turun mungkin dengan alasan prioritas pembangunan yang ada. Tapi dengan alasan prioritas pembangunan sebenarnya proses pengembangan kompetensi juga menjadi bagian prioritas karena transformasi birokrasi khususnya pengembangan kompetensi SDM itu adalah satu dari 3 program prioritas pembangunan daerah, sehingga untuk alasan prioritas pembangunan tidak menjadi salah satu alasan yang menjadi alasan semacam alasan pemaaf, karena sebenarnya dari sisi pengembangan kompetensi kita punya cantolan di RPJMD, kita punya indikator yaitu indeks profesional, sehingga arahan Pak Bupati yang mengarahkan ke merit pembentuk terwujudnya merit system, salah satunya adalah ini, karena merit system itu kan yang syaratnya itu kan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Mungkin untuk non diskriminasi menjadi hal yang mungkin bukan hal yang teknis, tapi menjadi hal yang juga menjadi hal sangat penting. Tapi kualifikasi kompetensi itu hanya bisa diperoleh dengan kegiatan diklat atau pengembangan kompetensi. Mungkin itu jawaban saya, mungkin yang terkait bagaimana proses perencanaan di OPD bisa sinkron dengan di perencanaan di BKD, sehingga alokasi anggaran yang diusulkan oleh masing-masing OPD itu secara otomatis masuk pada pembiayaan anggaran untuk BKD diklat, karena nomenklatur pengembangan SDM itu adalah di nomenklatur, sehingga proses dari sisi pencatatan dan penilaian kinerja khususnya di nilai LPPD kita itu, nilai BKPSDM itu diukur berapa nilai proporsi anggaran pengembangan kompetensi SDM. Semakin kecil nilai kompetensi SDM, sehingga nilai-nilai itu tidak. Mungkin itu untuk secara teknis, mungkin itu akan disampaikan dari sisi kebijakan oleh kepala bidang, tapi saya melihat dari ketika ini tidak dilaksanakan, dampaknya kemana? Satu, dari sisi nilai kompetensi indeks profesional SNK. Walaupun kita berbangga dengan bahwa kita kompetensi, tapi faktanya ini ada. Faktanya ada. Nilai kita memang terbaik, tertinggi. sampai 90. Berarti ada gap yang sangat tinggi sekali. Salah satu solusinya adalah dengan pengembangan kompetensi tadi. Seperti saya sampaikan di awal tadi, misalnya saya sampaikan di awal ini bahwa kalau melihat dengan nilai kompetensi kita yang ada sekarang, kita ini dengan nilai 53,44 berarti nilai
kompetensi kita itu di bawah. Tapi kinerja kita itu kan ada di angka nilai 24 sekian atau 5 sekian persen. Sehingga nilai kompetensi kita itu adalah di nilai kuadran 4. Itu hanya disebut tipe pekerja keras. Jika nilai pengembangan kompetensi ini kita up minimal sampai angka 71 dengan mengembangkan kompetensi kita, karena saya sampaikan nilai pengembangan kompetensi kita itu nilai maksimal 40, itu misalnya semua pejabat struktural itu sudah mengikuti di kepemimpinan sesuai level jabatannya. Misalnya kalau eselon 3 sudah mengikuti PKA atau PIM 3. Eselon 2 begitu juga. Kemudian untuk fungsional, apalagi dengan sekarang pengalian pegawai eselon 4 ke fungsional, apakah semua sudah mengikuti diklat fungsional? Ini juga menjadi problem, karena kalau tidak dipenuhi, bahkan nilai kita itu kan ketika sudah melakukan nilai pengembangan kompetensi, nilai 15, kalau tidak ada ya 0. Kemudian yang nilai 10-nya di mana? Nilai 10-nya itu ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan diklat workshop, baik yang sosiokultural, yang itu banyak dilakukan free atau itu kita baru mendapatkan nilai 10. Sehingga asumsi saya, kalau kita bisa maksimalkan nilai pengembangan kompetensi kita akan bergerak ke angka kuadran 7, yaitu angka kuadran 7 itu kalau di line box itu dia masuk kategori calon bintang. Calon bintang kedua, ini calon bintang 1 nomor 8, sementara nomor 9 ini adalah the rising star, bintang. Dan dia mungkin tanpa perlu job bidding, dia sudah langsung bisa ditempatkan di mana, karena secara penilaian secara berjalan melalui merit system. Sehingga pergeseran dengan kita meng-up saja nilai kompetensi kita di level sedang, mungkin di nilai sedang, maka kita akan bergeser ke level 7. Sehingga kita masuk pada ASN yang calon itu. Mungkin itu penjelasan saya untuk secara teknis mungkin dari Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Bu Indri yang lebih paham. Mungkin itu dari saya Pak Jupri. Mungkin dari saya, terima kasih Pak Jupri. Terima kasih Pak Hedi atas penyampaiannya. Terima kasih.